Halo Cancer semuanya, apa kabar? Kembali kita reading lagi ya bersama aku Faila Paisa. Kali ini bertemakan tentang jodoh. Siapa dia atau ciri-ciri jodohnya kamu? Kita akan lihat di sini. Buat Cancer. Dan ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Cancer, kita akan shuffle dulu kartunya. Kita akan lihat di sini jodoh kamu siapa dia. Kita akan lihat seperti apa dia, ciri-cirinya, atau sifat dia, atau seperti apa dia. Kita akan lihat di sini ya, buat Cancer. Dan ingat bahwa bacaan ini hanyalah secara kolektif dan juga tidak bisa resonate dengan semua Cancer ya. Yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Dan juga tidak semua ya energinya bisa sama, kadangkala berbolak-balik, kadangkala energinya yang kebaca sini bisa saja energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke, bagi Cancer yang ingin personal reading, coaching, boleh hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan boleh link IG atau Facebook juga ya. Di sini kita akan bantu permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini dan itu berbayar ya. Oke, Cancer. Kita lihat di sini ada Pentacles, itu elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan di sini juga ada Fool ya. Dan juga di sini ada Wands. Elemen api Aries, Leo, Sagi, dan elemen udara Gemini, Libra, Aquarius di sini. Nah, di sini ada itu yang zodiak yang dilindungi kamu saat ini ya. Buat Cancer. Dimana gambaran bahwa seseorang yang akan datang kepada kamu itu ya, dia seorang pekerja keras. Bisa saja dia sibuk nih dengan pekerjaannya, sibuk dengan usaha dia, sibuk dengan bisnisnya dia. Ya menggambarkan bahwa dia itu ya dalam pikirannya itu cuan gitu ya. Jadi ya dia fokus sekali di sini. Dia orangnya fokus dengan suatu apa yang saat ini dia lakukan, apa yang saat ini sedang dia inginkan. Ya dia fokus ke satu tujuan itu. Ya saat ini dia fokus ya dengan pekerjaan dia. Atau saat ini seseorang itu ataupun kamu di sini lagi tidak pengen nih mikirin jodoh, atau tidak pengen nih mikirin yang hal-hal percintaan dulu, sementara kamu memang lagi single atau single parents gitu ya. Dan saat kamu sibuk-sibuknya dengan bekerja, sibuk kamunya dengan usaha atau bisnis kamu sibuk dengan dunia kamu ya, keluarga kamu, justru saat itu mungkin jodoh kamu akan datang ya. Dan orang itu bisa saja teman kerjanya kamu, seseorang itu bisa saja seseorang yang sudah lama mengenal kamu ya, dan bisa saja dia ketemu dengan kamu itu dari suatu ya pertemuan bisnis atau saat-saat ada ya meeting dengan klien-klien atau apa ya di sini. Karena ya saat kamu tidak memikirkan jodoh, nah itu datang di situ jodoh kamu. Itu ya bayangan di sini, gambaran di mana bahwa saat ini kamu ya akan ketemu ya. Dan jodoh itu ya sebenarnya sudah dipastikan ya, sudah ditentukan oleh Tuhan atau semesta. Jodoh, rezeki, maut, nah itu sudah ditentukan sama yang kuasa ya. Dan di sini kalau untuk jodoh, nah itu kita bisa berusaha. Tapi kalau maut, nah itu memang sudah takdirnya Tuhan ya. Kalau jodoh itu juga ditakdirkan, tetapi kita bisa berusaha di sini. Dan juga kita di sini bisa ikhtiar juga.
dalam menentukan jodoh kita. Nah, kalau seandainya kita terlihat dengan seseorang atau ketemu dengan seseorang yang toksik, yang manipulatif ya. Nah, apakah kamu bisa akan bahagia dengan orang seperti itu? Nah, itu pilihan kamu. Oke. Tuhan akan bisa mengasih kita pilihan nih, memberi kita pilihan. Nah, aku akan ketemukan kamu dengan orang seperti ini. Nah, seperti apa yang kamu inginkan? Walaupun kamu di sini kondisinya sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia, takut akan kehilangan dia, tetapi dia toksik, dia manipulatif, dia orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apakah bisa kamu di sana bertahan dengan orang seperti itu? Nah, itu pilihan kamu ya. Jadi kalau seandainya kamu berpikir bahwa aku ingin bahagia, aku pengen jodoh aku itu orang yang benar-benar bisa mengerti aku pengen jodoh aku itu benar-benar orang yang bisa mengerti kekurangan aku. Nah, disinilah tugasnya kamu, bahwa jodoh itu ya bisa saja di saat yang tidak kamu duga dia ketemu. Kalau memang jodoh, dia pasti akan ketemu ya. Belum tentu orang yang sudah ketemu itu berjodoh, tidak ya. Kita sudah lama nih bertemu, tetapi kenapa ya kita tidak berjodoh gitu. Nah, tetapi kalau dia jodoh, nah pasti akan ketemu. Jadi kamu harus yakin itu. Dalam sesibuk apapun kamu di sini, dalam ya sibuk dalam pekerjaan kamu sampai kamu tidak bisa mikirkan hal-hal percintaan, justru saat itu dia datang ke kamu. Orang yang ya bisa saja dikatakan orang yang sama bekerja dengan kamu, atau memang sama-sama di suatu perusahaan, atau memang di sama-sama dunia kerja atau relasi bisnisnya kamu, seperti itu ya. Nah, gitu. Dan di sini gambaran selanjutnya bahwa ada default, ada sebagian dari kamu memulai itu dari nol. Ada sebagian dari kamu itu ada nih orang yang suka sama kamu, dia benar-benar nih memikirkan bahwa, nah aku sepertinya suka sama dia. Rasanya aku melihat dia itu berbeda ya daripada dari yang lainnya gitu. Jadi rasanya aku pengen nih memulai hubungan dengan dia. Walaupun di awal dia masih melihat kamu itu sebatas seseorang yang wah, dia orang yang baik gitu ya. Mungkin rasa suka atau cintanya itu belum tumbuh. Tetapi dia pengen mulai itu karena dia dilihat dia bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang pantas untuk dicintai, atau mungkin orang yang pantas buat untuk hidup dia gitu ya. Jadi dia mencoba untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Bisa nggak ya aku berhubungan sama dia? Bisa nggak ya aku kenalan sama dia? Bisa nggak ya nantinya aku hidup bersama dengan dia? Nah, itu dia akan mencoba di sini. Dia sangat berhati-hati di sini untuk menilai kamu. Karena berhati-hatinya di sini, dia sudah melihat nih, mencari tahu tentang siapa kamu dari sosial media kamu ya, dari keluarganya kamu, orang terdekat kamu. Dia sudah mencari tahu tentang itu. Jadi bisa dikatakan ya, mungkin bisa saja dia dikirimkan Tuhan nih buat kamu. Dari awal pertemuan dia sudah merasakan ada feel-nya dengan kamu, sudah merasakan chemistry-nya dengan kamu, dan di situ mulai rasa dia ingin dekat dengan kamu, ingin mengetahui lebih lanjut tentang kamu gitu ya. Karena dianggap kamu itu orang yang baik, orang yang energik, orang yang mandiri di sini. Jadi ya apa salahnya saya pengen mulai itu. Kalau seandainya jodoh ya aku berharap dia jodohnya aku gitu. Di sini awal pertemuan kamu dengan dia. Ada sesuatu yang kamu mulai itu dari nol ya. Dari pertemuan, hubungan ya. Akhirnya lanjutnya kemana gitu ya. Nah, di sini kamu bisa menyadari bahwa bisa saja, wah kenapa ya orang itu sering ngeliatin aku gitu. Ya mana tahu itu sinyal-sinyalnya dia datang kepada kamu ya. Karena jodoh itu akan dilihatkan dulu ya dari sinyal-sinyal yang ada dari dia. Ya dari pandangan dia ke kamu, dari cara dia ke kamu ya. Seperti itu. Bisa saja menggambarkan bahwa dia ya orang yang baik juga, karena dia menginginkan orang yang baik juga seperti kamu gitu ya. Di sini juga ada Two of Wands ya. Di sini akhirnya ada sesuatu ya, orang yang bisa digambarkan sukses ya. Sukses dalam arti kata dia pengen sukses nih. Ya, dia pengen itu
saat dia mendapatkan seseorang, saat dia pengen menjalin hubungan dengan seseorang, dia harus sukses dulu di sini. Suksesnya seperti apa? Dia sukses dalam berkarir dia, sukses dalam masalah keuangan dia. Karena ya satu tujuan dia itu ya, jika kita pengen berkeluarga, nah aku harus mengumpulkan cuan nih untuk persiapan aku nantinya ke depan gitu. Itu gambaran dari dia. Dimana kalau tidak ada cuan, tidak ada materi, tidak ada finansial buat aku, persiapan aku menikah, ya seseorang siapapun yang tidak akan mau atau berpikir gitu ya. Apalagi zamannya sekarang ya, orang kadang-kala melihat sesuatu itu dari uang, atau dari tampang, atau dari body, atau dari ya keluarga, ya bisa saja seperti itu. Jadi di sini dia mempersiapkan sekali nih, biar aku sukses bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar idaman aku gitu. Aku tahu kita butuh cuan di sini, kita butuh biaya di sini untuk hidup kita, apalagi kita sudah pengen berkomitmen dengan seseorang. Jadi aku di sini harus menjadi seorang yang sukses, orang yang punya ambisi di sini, ambisi, dan dia juga bisa dikatakan pekerja keras di sini. Dia selalu mikirkan bahwa ya aku harus bisa mendapatkan itu, aku harus membahagiakan dia nantinya. Kalau seandainya aku tidak bisa membagikan dia, itu aku tidak bisa menjaga dia nantinya, seperti itu. Bisa dikatakan di sini orang yang bertanggung jawab ya buat kamu. Dia akan datang kepada kamu. Karena di sini juga kamu menginginkan orang yang bertanggung jawab, orang yang benar-benar tulus ke kamu. Dan ternyata dia di sini juga penuh dengan ya, kalau dilihat di sini orang yang yang sudah mapan ya, yang bijaksana, yang cukup dewasa juga ya di sini ya. Tapi ya kamu mungkin seumuran dengan dia. Bisa saja dia akan datang ke kamu, dia akan bisa hadir dalam hidup kamu, bisa membagikan kamu di sini. Nah, itu gambaran dari sebagian dari dia akan datang kepada kamu, yang akan datang menjadi jodoh kamu ya. Dan selanjutnya di sini ada sebagian dari dia ya, mungkin dia orang yang berbeda umur dengan kamu ya, bisa saja dia lebih tua dari kamu, bisa saja kamu lebih tua dari dia ya. Dan di situ orang itu merasa ada suatu chemistry dengan kamu, rasanya ada soul connection-nya dengan kamu gitu ya. Nah, sepertinya aku dengan dia itu ada rasa yang berbeda gitu. Kenapa aku terus memikirkan kamu? Kenapa dalam pikiran aku itu terlalu ada kamu? Kadangkala aku juga mimpiin kamu. Kamu itu kadangkala hadir dalam mimpi aku. Walaupun hubungan kita cuma sahabat, ataupun saat ini kita punya hubungan dulunya dan itu terpisah, ternyata kamu selalu hadir dalam mimpi aku. Itu kenapa gitu ya? Apakah kita nanti akan ketemu lagi setelah sekian lama kamu dengan dia berpisah dan akhirnya hadir dalam mimpi? Nah, itu suatu kode ya, suatu sinyal-sinyal, bisa dikatakan seperti itu ya. Sinyal-sinyal di mana wah, perasaan mulai tumbuh saat aku memikirkan dia gitu. Seperti itu. Jadi kamu berharap ya, ataupun dia berharap kamunya juga merasakan hal itu. Rasanya kenapa ya, sejak aku mimpiin kamu, aku terus kepikiran kamu. Rasanya aku kangen sama kamu. Rasanya aku pengen ketemu sama kamu. Aku pengen tahu nih kabar kamu sekarang, apakah nantinya kita akan bisa bersatu kembali gitu ya, atau di sini kondisinya aku pingin kamu itu bisa mengerti dengan perasaan aku gitu ya. Nah, aku pengen nih mengatakan kepada kamu bahwa perasaan aku sepertinya saat sekarang jauh berbeda ya dari dulu. Yang dulu mungkin kamu terputus dikarenakan ya belum dewasa satu sama lain, atau memang dikarenakan ada perbedaan umur. Yang dulunya kayaknya nggak bisa deh, kita kan berbeda umur, kamu tua aku muda gitu ya, atau aku tua kamu muda, kayaknya kita nggak bisa gitu ya. Dari sisi emosi mungkin kita berbeda, dari sisi pemikiran juga mungkin kita berbeda ya. Tetapi setelah adanya kamu terpisah dengan dia, nah saat terpisah itulah kamu menyadari bahwa ternyata ada yang kurang ya. Saat terpisah dari dia, ternyata ada yang begitu berat yang aku rasakan, pemikiran aku terus terhadap dia ya gitu. Jadi di sini jadi mulai berpikir, jangan-jangan kita memang berjodoh gitu ya. Kadangkala kita memang dijumpai dulu dengan suatu masalah ya, tidak semulus yang kita kira.
Mungkin bisa saja berat di sini hubungannya, ya. Sama seperti yang kartu selanjutnya. Di sini ada Ten of Wands, ya. Ada beban berat juga yang dia rasakan. Bisa saja saat dia terpisah dari kamu, dia merasakan bahwa ternyata berat ya hidup tanpa kamu. Ya, kondisinya di sini kamu yang sudah pernah menikah juga merasakan setelah terpisah ternyata berat ya hidup tanpa kamu. Ternyata di sini aku yang egois gitu ya. Aku menyesali di sini semua apa yang aku perbuat ke kamu. Aku telah menyakiti kamu dan aku sudah mengecewakan kamu. Ternyata saat ini aku baru menyadari bahwa semua ini salah ya. Ternyata aku menyadari bahwa aku membutuhkan kamu di sini. Tetapi ya terlihat di sini bisa saja kamunya itu sebagian ya yang masih mencintai, dan di sini dia ada perubahan, ya bisa saja kamu akan terkoneksi kembali ya. Tapi itu memang jodohnya kamu. Kadang-kadang jodoh kita itu adalah cerminan kita ya. Saat seperti apa kita, nah seperti itu juga jodoh kita. Jadi ya bagi kamu, kalau seandainya sinyal-sinyal itu sudah ada datang ke kamu, nah di sini ya sebenarnya itu jodoh itu sudah ada. Tergantung kamu lagi yang menyikapi jodoh itu datangnya seperti apa. Jodoh itu seperti apa datang ke kamu, orangnya seperti apa. Nah itu di sini sih dituntut buat kamu itu jangan banyak pilih ya. Maksudnya itu memang kita harus memilih. Kalau seandainya itu ada orang baik, orangnya mapan, walaupun dia ada kekurangan, ya mungkin di situ kekurangannya kamu itu yang tidak bisa kamu terima, sehingga kamu ya udah aku nggak mau sama dia. Secara dia punya kekurangan ini, dia bukan tipe aku. Nah, padahal itu orang yang baik untuk kamu ke depannya. Karena keegoan kamu, kegengsian kamu, karena kamu tidak mau nih orangnya nggak tampan, nggak cantik gitu ya. Sementara hatinya baik, kamu tidak bisa melihat dia dari dalamnya gitu. Jadi sehingga itulah pilihan-pilihan itu yang terlihat, akhirnya kamu ya nggak jadi, dan kedepannya lagi kamu juga jadinya susah untuk mencari seseorang kamu, karena kamu melihat seseorang itu banyak kekurangan. Harusnya bagi kamu ataupun dia yang mempunyai kekurangan, nilailah dia, sukailah dia, cintailah dia dari kekurangannya dia. Justru kalau kita mencintai seseorang dari kekurangannya, nah hidup itu akan bahagia. Kamu ya harus yakin itu. Jangan kamu mencintai seseorang itu dari kelebihannya. Nanti wah dia cantik, aku suka sama dia. Nah nanti semakin tua, semakin umurnya bertambah, kecantikan itu pudar gitu loh. Nah gimana dengan kamunya? Apa masih sayang sama dia? Seperti itu. Jadi itulah contoh kecilnya. Kalau seandainya kamu sudah melihat bahwa dia baik, bahwa dia pantas untuk kamu, dia bertanggung jawab ya cobalah kamu untuk memulai dulu hubungan itu. Karena bisa saja itu jodohnya akan datang kepada kamu. Jodoh itu yang dikirim ke Tuhan kepada kamu. Karena ikhtiarnya kamu, karena doanya kamu, usahanya kamu, akhirnya mungkin bisa saja kamu bersatu. Tetapi kalau ikhtiar kamu tidak ada, kamu hanya mementingkan ke ego kamu ataupun dia di sini, ya itu tidak akan terjadi ya. Nah, ini contohnya bahwa seseorang bisa menerima dia dengan segala kekurangannya. Nah, di sini ya ada perbedaan di sini antara hitam dan putih. Ini hitam ya, ini putih. Di sini jauh sekali perbedaannya ya. Kenapa ini bisa bersatu? Coba kamu bayangkan. Karena mungkin di sini si putih bisa menerima kekurangan dia si hitam, tapi hatinya baik gitu ya. Dan begitu juga si putih. Si hitam ya, ini si putih. Jadi ada perbedaan nih. Dia mencoba untuk menerima. Ya, aku lihat kamu itu ada kebaikan di dalam diri kamu. Kamu itu cantik dari dalam. Kamu baik. Kamu orang bertanggung jawab. Ya, aku berusaha untuk menerima kamu dari segala kekurangan kamu gitu. Ini gambaran dari dia ya. Seperti itu. Jadi, nilailah seseorang itu dari kekurangan dia. Cintailah seseorang itu dari kekurangan dia. Semoga kamu akan bahagia ke depannya. Oke? Semoga ya. Nah, kita akan lihat lagi kembali di sini siapa dia atau jodoh kamu ataupun energi kamu di sini, kita akan lihat ya. Ada key on a ring.
ada gear talk, ada hammer. Oke. Di sini ada clock, ada waktu di sini, ada jam ya. I like you. Ada seduction, ada healing heart, ada hammer ya. Nah, ini menggambarkan bahwa ya, kartu pertama, key on a ring, many option, decision, unconventional ring, along one night stand. Jadi di sini kuncinya itu ada dalam ring ya. Ya bisa dikatakan bahwa kunci dengan bundara bulat ya gitu, ring ya, dengan cincin ya. Jadi di sini intinya kalau seandainya itu kamu dengan dia itu punya perbedaan, itu banyak opsinya ya. Opsinya itu ya bisa saja ada perbedaan ini itu antara kamu dengan dia, dan kamu bisa menilai kekurangan dia, melihat kekurangan dia, dan kamu melihat bahwa kamu juga punya kekurangan. Di sini akhirnya ada yang bisa disatukan. Jadi kamu menyadari bahwa ya, kalau memang seandainya niatnya baik ke kamu, orangnya baik, orangnya tulus, ingin berkomitmen sama kamu, sudah ada tujuan dengan kamu, ya apa salahnya kamu memutuskan untuk bersatu dengan dia gitu ya. Itu gambaran dia. Itu dari energi kamu dengan dia ya. Di sini ada gear talk ya. Time with friend, moving on, happy single, living in the moment, having fun. Saatnya kamu sendiri di sini, ataupun kamu saat tidak memikirkan siapapun ya. Kamu bahagia nih dengan diri kamu sendiri, atau kamu lagi move on di sini. Kamu pengennya ya, aku tidak ingin dulu ya memikirkan percintaan. Aku pengen bahagiakan diri aku sendiri dulu di sini. Ternyata saat kamu memikirkan itu, ya seseorang itu datang. Sama halnya dengan kartu ini. Saat sibuk dengan pekerjaan, akhirnya seseorang itu datang ke kamu. Ataupun di sini orang yang benar-benar akan bisa membahagiakan kamu nantinya. Gambaran kamu di sini bisa bahagia ya. Orang yang bisa mengerti kamu, orang yang bisa menerima kekurangan kamu di sini, itu akan bisa berbahagia bersama kamu. I like you di sini ada gambaran di mana dia sangat menyukai kamu. Apapun itu kekurangan kamu, dia menyukai kamu ya. Dari segi apapun dia menyukai kekurangan kamu, dan dia juga punya hasrat ya, terkoneksi dengan kamu. Dia punya hasrat di sini. Ada seduction di sini ya, seduction ya gitu. Ada di mana bahwa kadang-kala aku juga punya fantasi nih terhadap dia gitu ya. Kadang-kala dari situ dia menyadari bahwa nggak mungkin gitu ya, aku nih tulus sama dia, aku sebenarnya serius sama dia, tapi kadang-kala memang ada rasa fantasi aku ke dia. Nah, bisa saja mudah-mudahan ini jodohnya aku, tapi aku baik kok sama, aku pengen bahagiakan dia. Nah, itu di sini gambaran orangnya. Ada sebagian dari kamu ataupun dia di sini lagi healing ya, lagi ya pernah merasakan sakit, dan bisa juga dia diputusin atau dikhianati di sini, atau dia ya sangat menderita batinnya di sini. Dia mencoba untuk membahagiakan diri dia, dan ternyata dia ketemu sama kamu. Akhirnya bisa saat ketemu sama kamu, nah dia bisa bahagia di sini, gitu ya. Atau sebaliknya di sini, kamu yang lagi healing, kamu yang lagi pengen melupakan masa lalu, pengen move on di sini. Ternyata ada seseorang yang datang kepada kamu, menawarkan cinta, menawarkan kebahagiaan, bahwa aku serius sama kamu, aku ingin berkomitmen sama kamu, dan aku ingin membuat kamu bahagia, dan aku ingin kamu terlepas dari masa lalu kamu. Nah, sebaik ini orangnya yang datang kepada kamu, orang yang merasakan bahwa penderitaan kamu juga. Dia merasakan empati juga ke kamu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi ya bisa dikatakan dia juga orang yang tulus terhadap kamu ya. Di sini juga ada hammer ya, ada kekuatan yang menguatkan kamu dengan dia, yaitu tadi. Wah, aku jodoh kamu, aku dikirim. Ada sebagiannya kamu di sini pasrah ya. Ada sebagian dari kamu di sini berusaha di sini ya. Dimana aku harus bisa memperjuangkan hubungan ini. Aku harus bisa membuat hubungan ini akan bisa lanjut ke dalam jenjang pernikahan seperti itu. Itu gambaran di sini. Ada kekuatan cinta di sini ya. Dan semua itu akan menunggu waktunya.
Bagi kamu yang belum mendapatkan jodoh atau lagi single atau lagi punya masalah, nah jodoh itu akan datang. Tapi butuh proses, butuh waktu di sini. Kamu harus bisa sabar menunggu waktu itu. Nah, jika dia sudah datang, kalau seandainya kamu sudah punya niat nih, pengen menikah, aku pengen menikah dengan seseorang, dan ternyata sinyal itu datang, tapi dia punya kekurangan. Nah, yakinlah bahwa saat kamu menginginkan untuk menikah, ada seorang yang datang ke kamu, yakinlah dia jodoh kamu. Karena ya namanya jodoh itu kita juga harus usaha dan berdoa dan ikhtiar di sini. Ya. Kita harus bisa melihat nih sinyal-sinyalnya dari dia. Karena ya Tuhan mengirimkan dia itu bukan langsung, nah ini jodoh kamu, enggak seperti itu juga ya. Dia ya Tuhan itu memberikan ke kamu itu ya dari sinyal-sinyal dulu, dari tanda-tanda dulu. Ya kamu datang dulu nih ke dia, kamu ketemu dulu nih ke dia gitu. Nanti dari sana baru muncul rasa, muncul ya selanjutnya seperti itu. Oke? Buat kamu Cancer, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, bisa menemukan jodoh yang tepat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi Cancer, dadah.